Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indira Prameswari, NPM 200321020087 dari Ketua Kelompok 4 Penelitian Operasional Paralelding. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal menggunakan Northwest Corner. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Rijal Saisaria Marcelani, NPM 2003-2010-078. Perkenalkan, nama saya Rizky Nalia Putri, NPM 2003-2010-110. Saya Muhammad Ariel Mulyani, NPM 200-320-10114. Sebelumnya akan saya jelaskan secara singkat apa itu Northwest Corner Method. Nah, merupakan metode transportasi yang paling mudah dilakukan tetapi hasilnya belum tentu optimal, di mana sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan, dari atas ke bawah di dalam peta data matrix. Nah, untuk soalnya sendiri yaitu suatu negara mempunyai 3 buah kilang minyak bumi yang terletak di kota K, L, dan M, dan 2 kota yang merupakan pusat daerah perlu disuplai BBM yaitu kota P dan kota Q. Kemampuan kilang minyak di kota K sebesar 60.000 barels, kota L 90.000 barels, dan kota M 100.000 barels, di mana kota P dan kota Q ini perlu disuplai BBM sama-sama yaitu 110.000 barels. Untuk biaya transportasinya, yaitu dari kota K ke kota P $50, kota K ke kota Q $70, L ke P $60, L ke Q $100, M ke P $80, dan M ke Q $110. Buatlah rencana pengangkutan kilang minyak tersebut agar diperoleh total biaya pengangkutan yang minimum dengan Northwest Corner Method. Pertama, kita membuat tabel matriks transportasi, di mana garis merupakan daerah asal atau daerah pabrik, dan kolom merupakan daerah pemasaran yang ada permintaan dengan kapasitas yang jumlahnya sama. Ketika hasilnya tidak sama, maka perlu ditambahkan kota semu. Oke, kita mulai dari pojok kiri atas, yaitu di sini ada 2 unit, 110.000 dan 60.000. Kita ambil unit yang paling kecil, yaitu 60.000. Berhubung di sini kapasitasnya sudah terpenuhi 60.000, maka kita ke bawah, di mana permintaan adalah 110.000 dikurangin 60.000, maka hasilnya 50.000. Kemudian ketika ke bawah tidak bisa, karena telah terpenuhi di kota K dan L. Lalu arah panah ke kanan. Nah, di sini kapasitasnya adalah 90.000. Di kota L telah mengirim 50.000. Maka 90.000 dikurangi 50.000 adalah 40.000. Lalu ke bawah, di mana permintaannya adalah 110.000. 110.000 dikurangi 40.000 adalah 70.000. Sehingga di sini permintaannya telah terpenuhi. Kemudian ke kanan, dengan kapasitas kota M yang telah diberikan ke kota Q 70.000, 100.000 dikurangi 70.000, hasilnya 30.000. Kemudian kita uji biaya transportasinya. Z adalah merupakan penjumlahan dari semua kotak-kotak ini dengan perkalian barrels yang dikirim dengan biaya transportasi. Namun di sini ada yang kosong, tidak perlu dimasukkan karena tidak berpengaruh terhadap penilaian. Sehingga yaitu 60.000 dikali 50, 50.000 dikali 60, 40.000 dikali 100, dan 70.000 dikali 110, sehingga hasilnya yaitu 17.700.000. Kemudian untuk memastikan biaya tersebut adalah biaya yang paling minimum, yaitu menggunakan pengujian biaya transportasi, menggunakan uji biaya dengan batu loncatan dari 4 kotak yang kosong. Di sini yang kosong ada kaki, K semu, L semu, dan MP. Yang pertama yaitu KP, uji biaya transportasinya yang kita gunakan. Nah, kita menggunakan segi 4. Nah, dari kaki sendiri, apakah bisa kita mengarah segi 4? Bisa ke kiri, yaitu KP. Lalu ke LP dan ke LQ. Sehingga 70 dikurangi 50 ditambah 60 dikurangin 100. Yang hasilnya adalah min 20. Kemudian segi 4K semu. Segi 4K semu ke bawah
kosong, tidak bisa, karena kosong. Ke kiri juga kosong, tidak bisa. Sehingga kita perlu perlebar segi empatnya lagi, yaitu ke KP. Namun ketika ke bawah ke MP, ini kosong, tidak bisa. Sehingga kita mengikuti dari arah unit pengirimannya. Sehingga dari K semu dikurangin KP, ditambah LP, dikurangin LQ, ditambah MQ, dikurangin M semu. Maka hasilnya yaitu 20. Begitupun selanjutnya untuk L semu dan MP. L semu dikurangi LQ ditambah MQ dikurangin M semu. Lalu untuk MP dikurangi MQ ditambah LQ dan dikurangi LP. Berikutnya kita lihat dari hasil pengujian biaya transportasi ini apakah hasilnya ada yang negatif. Apabila ada yang negatif, maka pengiriman tersebut masih belum minimum biaya transportasinya. Sehingga kita perlu melakukan uji tabel matriks transportasi yang kedua atau iterasi 2. Nah, di sini kita lihat yang hasilnya negatif yaitu di segi 4 kaki. Maka kita fokus ke segi 4 kaki. Segi 4 kaki ini kosong. Lalu kita di segi empatkan lagi ke kiri, yaitu KP, ke bawah LP, lalu ke kanan lagi LQ. Negatif, positif, negatif. Kita lihat di kotak yang negatif. Unit yang paling kecil yaitu 40.000. Sehingga di sini ditambah 40.000, dikurang 40.000, ditambah 40.000 dan dikurang 40.000. Sehingga kotak kaki menjadi 40.000, KP menjadi 20.000, LP menjadi 90.000 dan LQ menjadi 0. Kemudian kita hitung biaya transportasinya lagi seperti yang tadi, yaitu 20.000 dikali 50, 40.000 dikali 70, 90.000 dikali 60, dan 70.000 dikali 110, dengan hasil 16.900.000. Di sini hasilnya sudah mendekati benar apabila lebih kecil dari iterasi yang pertama. Di sini benar karena iterasi yang pertama yaitu 17.700.000. Maka kita melakukan pengujian biaya transportasi lagi dari kotak-kotak yang kosong menggunakan bentuk segi 4. Yang pertama ada K semu. Di sini K semu ke kiri bisa karena ada unitnya. Lalu ke bawah di sini 0 tidak bisa, sama seperti tadi kita perlebar, maka ke MQ dan ke M semu. Maka hasilnya adalah 40. Kemudian LQ, kita lihat LQ 0. Atas bisa karena ada unitnya, maka ke atas yaitu LQ dikurang kaki ditambah KP dikurang LP. Maka hasilnya 20. Kemudian L semu. L semu kosong. Ke atas, ke kiri kosong. Sehingga kita perlu perlebar lagi segi 4-nya ke LP. Namun ke bawah, ke MP kosong. Tidak bisa. Maka ketika kosong semua, kita mengikuti dari arah panahnya. Sehingga L semu dikurangin LP ditambah KP dikurang kaki ditambah MQ dikurangin M semu. Maka hasilnya adalah 30. Dan yang terakhir segi 4 MP. Segi 4 MP ke kanan bisa karena ada isinya. Lalu ke atas kosong, tidak bisa. Sehingga kita perlu perlebar lagi ke kaki. Maka dari kotak MP dikurangin MQ ditambah kaki dikurang KP. Maka hasilnya adalah negatif 10. Nah, kita lihat lagi dari keempat pengujian biaya transportasi ini. Apakah masih ada yang negatif? Ternyata masih ada. Di segi 4 MP negatif 10. Nah, dari sini, ketika hasilnya negatif, maka kita terus melakukan pengujian biaya transportasi hingga hasilnya positif semua. Kemudian kita lanjutkan. Di sini segi 4 MP kosong. Lalu ke kanan negatif, ke atas positif, ke kiri negatif. Kita lihat dari kotak yang negatif. Yang paling kecil unitnya adalah 20.000 yaitu KP. Maka di MQ sendiri ini dikurangin 20, kemudian di sini di kaki ditambah 20, KP dikurang 20, dan MP dikurang 20. Sehingga hasilnya di kotak MP 20.000, di MQ 50.000, di kaki 60.000, dan di KP 0. Kita hitung lagi biaya transportasinya seperti yang tadi.
dengan 60.000 dikali 70, 90.000 dikali 60, 20.000 dikali 80, 50.000 ditambah 110 yang dijumlahkan. Hasilnya adalah 16.700.000. Ini juga benar karena hasilnya lebih kecil daripada yang sebelumnya, yang 16.900.000. Kita melakukan pengujian biaya transportasi lagi. Kita lihat di sini yang kosong, yaitu ada segi 4 KP, KP, K semu, L Ki, dan L semu. Yang pertama yaitu KP. Di sini KP ke bawah bisa karena ada unitnya ke kanan, sehingga KP dikurangin MP ditambah MQ dikurang kaki. Hasilnya adalah 10. Kemudian K semu. K semu ke kiri bisa unitnya, lalu ke bawah, karena di sini kosong, kita langsung perlebar ke bawah dan ke kanan. Sehingga K semu dikurangin kaki ditambah MQ dikurangin M semu. Hasilnya adalah 40. Kemudian LQ. LQ di sini kosong. Ke kiri bisa, ke bawah, lalu ke kanan. Sehingga LQ dikurangin LP ditambah MP dikurangin MQ. Yang hasilnya adalah 10. Kemudian L semu. L semu di sini kosong. Ke atas kosong tidak bisa. Lalu ke kiri kosong. Tidak bisa juga. Sehingga dari L semu langsung perlebar segi 4-nya ke LP. Sehingga kotak L semu dikurangin LP ditambah MP dikurangi M semu. Hasilnya adalah 20. Kita lihat dari keempat pengujian biaya transportasi ini. Sudah tidak ada yang negatif. Maka kesimpulannya adalah sebaiknya negara tersebut mensuplai BBM dari kota K ke kota Q sebesar 60.000 barels, kota L ke kota P sebesar 90.000 barels, kota M ke kota P sebesar 20.000 barels, kota M ke kota Q sebesar 50 barels, seperti pada yang terakhir ini. Dengan biaya pengangkutan yang minimum yaitu $16.700.000. Sekian penjelasan penyelesaian soal menggunakan metode Northwest Corner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.